Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mat peminatan di pertemuan 5, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan vektor itu ada dua cara. Ada cara geometrik dan cara aljabar. Kalau geometrik berarti kita gambar vektornya. Kalau untuk cara aljabar tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan vektor posisinya gitu. Nah, untuk cara geometrik sendiri itu ada 3 cara. Yang pertama segitiga, jajar genjang, dan poligon. Nah, kalau segitiga ini digunakan untuk menjumlahkan atau mengurangkan 2 vektor. Jajar genjang pun begitu, cuma 2 vektor. Tapi kalau lebih dari 2 berarti dia pakai poligon. Kalau untuk segitiga nanti dia ujung ketemu pangkal. Tapi kalau di jajar genjang pangkal ketemu pangkal. Seperti apa nanti ya? Ini contoh, saya punya vektor kayak gini. Bebas ngasih vektornya, bebas gambar vektornya kan bebas ya. Tapi dalam menentukan vektor posisinya kita harus realistis. Kalau dia seperti ini kan nggak naik nggak turun, berarti y-nya pasti 0. Nah, kalau x-nya kan terserah mau kasih berapa. Misalnya di sini saya kasih 3 gitu. Jadi nggak boleh kalau kita ngasih 2 atau min gitu, karena dia kan nggak naik dan nggak turun, jadi harus 0. Nah, kalau yang ini siapanya yang 0? Dia ke kanan nggak? Ke kiri nggak? Enggak, jadi x-nya sama dengan 0. Baru nanti dia berapa, y-nya terserah naik. Misalnya saya buat naik 2. Nah, kalau ini x-nya dia ke kanan apa ke kiri? Ke kanan, berarti dia pasti x-nya positif. Positif berapa? Misalnya saya bikin 2, terserah. Asalkan dia positif, kan realistis. Terus naik apa turun itu? Naik. Oke, berarti y-nya harus positif. Misalnya saya buat 3. Terus yang ini D. Kalau yang A arahnya kan kanan, kalau yang ini arahnya kiri, berarti x-nya negatif. Negatif berapa? Misalnya negatif 2. Terus dia kan nggak naik nggak turun juga, sama kayak ini, berarti y-nya 0 gitu. Jadi meskipun gambar vektornya bebas, kalian dalam menentukan vektor posisinya harus realistis sesuai arahnya. Kalau ke kanan ya plus, ke kiri min gitu ya. Terus penjumlahan. Misalnya di sini saya mau menjumlahkan A dan B pakai cara segitiga, menjumlahkan A tambah B. Berdasarkan cara segitiga, si ujung ketemu pangkal, berarti saya gambar vektor A-nya dulu. Ini vektor A, ya kan? Baru B-nya ke atas. Oh, ternyata ke atas. Salah, berarti kalau gambarnya di sini kan kurang ke bawah. Nah, di sini B-nya arahnya ke atas. Si ujungnya A ketemu pangkalnya B. Nah, ini B. Berarti resultannya yang mana? Tadi kan berangkatnya dari sini, nyampainya di sana, berarti resultannya ke sana. Gini, mepet ya. Nah, dan arahnya ke situ. Inilah resultannya, A tambah B. Kalau cara itu jajar genjang. A-nya digambar dulu. A tambah B juga ya. Atau A tambah C boleh. A-nya gambarnya nyamping ya. Baru C-nya miring.
Tapi kalau untuk jajar genjang si pangkal ketemu pangkal, pangkalnya A di sini ditemukan dengan digandeng dengan pangkalnya C miring. Nah, baru kita bikin duplikatnya A. Kalau bikin duplikatnya ya pakai silakan diukur pakai penggaris sekiranya sama. Setelah itu bikin duplikatnya C juga. Nah, jadi ini A, yang ini C. Berarti resultannya yang mana? Ya yang ini sebagai diagonalnya. Arahnya ke sana. Nah, ya resultannya. Sekarang tinggal cara aljabarnya. Berarti R sama dengan A tambah B. A nya 30 tambah B nya 02, sehingga 3 tambah 0 tambah 2. Nah, sudah ketemu deh R nya. Sekarang yang jajar genjang, cara aljabarnya. A tambah C. A nya berapa? 30. C nya 23. Berarti sama dengan 3 tambah 2 5 3. Sudah selesai. Andaikan sekarang yang ditanyakan itu penjumlahan keempat vektor itu A tambah B tambah C tambah D gitu ya. Berarti kita gambar A nya dulu. Kalau poligon juga sama dengan segitiga, ujung ketemu pangkal. A, ujungnya A ketemu pangkalnya B, bawa ke atas. Ini B. Ujungnya B ini ya, kelihatan yang di bawah sendiri. Ujungnya B temukan dengan pangkalnya C, ke sana arahnya. Baru C-nya ditemukan dengan D. Nah, berarti berangkatnya dari sini, nyampenya di sana, ini adalah resultan. Inilah A tambah B tambah C tambah D. Jadi bentuknya poligon segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi asalkan ujung ketemu pangkal, dan kita tinggal ikuti arah vektornya. Sekarang untuk yang pengurangan. Kalau pengurangan bagaimana? Sebenarnya sih sama dengan penjumlahan, cuman kita balik arahnya. Misal A dikurangi B, kayak ini ya, cara segitiga untuk yang A dikurangi B. Kita gambar dulu A nya. Ini kan A ya, tapi B dikurangi B. Nah, karena dikurangi B berarti arahnya kita balik. Yang awalnya B nya arahnya ke sana, sekarang kita balik jadi ke bawah. Nah, jadi inilah min B. Jadi resultannya menjadi ini. R sama dengan A min B. A nya 30 dikurangi 02. 3 kurangi 0, 3, 0 kurangi 2, min 2. Nah, jadi arahnya yang kita balik. Kalau tadi kan dari sini ke atas, tapi berhubung dia dikurangi negatif, maka arahnya jadi dibalik gitu. Sekarang yang cara jajar genjang. A dikurangi C ya, biar kelihatan sama dengan yang sebelahnya ini. Dikurangi C. A nya digambar dulu. Nah, kalau ini C nya miringnya ke sana,
Jadi kita pakai konsep vektor negatif itu loh, dengan garis yang sama tapi yang awalnya arahnya di atas tapi jadi di bawah gitu. Tapi kalau sekarang cara jajar genjang kan pangkal ketemu pangkal, yang awalnya tadi dia harusnya naik sekarang dibalik ke bawah. Nah, ini adalah min C. Baru bikin duplikatnya A, bikin duplikatnya C. Ini A, ini C. Baru ini dia resultannya. Resultan A dikurangi C. A nya berapa itu? 3, 0. Dikurangi C nya 2, 3. Nah 3 kurangi 2, 1, 0 kurangi 3, min 3. Tuh kan, dia tetap ke kanan tapi turun, makanya Y nya negatif. Jadi resultannya ini selalu tercermin dari faktor posisinya. Kalau dia X nya plus berarti pasti dia ke kanan, tuh kan, ke kanan. Ini X nya plus kan, ke kanan, tapi dia Y nya negatif, makanya dia turun. Y nya negatif, makanya dia turun gitu. Jadi bedanya kalau jadi yang vektor negatif kemarin itu dipakai untuk yang gambar pengurangan. Nah ini loh negatifnya, ini negatifnya. Kalau yang ini kan sama vektornya, tinggal disalin gitu ya. Sekian dari saya, semoga penjelasannya bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.